Perkenalkan, saya Umi Hani, dosen jurusan PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Apa saja sih 6 keterampilan dasar tersebut? Mari kita simak video berikut. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah hal yang sangat penting harus dilakukan oleh seorang pendidik. Kenapa? Karena ketika seorang pendidik berhasil membuka pembelajaran, dia akan berhasil dalam menentukan aktivitas pembelajaran di hari tersebut. Apa sih hakikat dari keterampilan membuka pembelajaran ini? Hakikat dari membuka pembelajaran ini adalah menghubungkan pengetahuan atau pengalaman peserta didik dengan kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. Dalam membuka pembelajaran, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, membaca doa. Yang ketiga, mengabsen kehadiran siswa. Yang keempat, memberi motivasi agar siswa bersemangat untuk belajar. Yang kelima adalah melakukan pretest. Dalam membuka pembelajaran juga ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bermakna. Yang kedua, runtut. Yang ketiga, berkesinambungan. Berkaitan dengan keterampilan membuka pembelajaran ini adalah keterampilan menutup pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran ini sangat penting. Untuk apa? Untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik. Informasi tentang ketercapaian kompetensi peserta didik ini sangat diperlukan untuk sebagai feedback untuk melakukan tindakan pembelajaran selanjutnya. Apakah akan dilakukan remedial ataukah memberikan jam tambahan untuk peserta didik yang dianggap belum mencapai kompetensi tersebut. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan bertanya. Untuk mengaplikasikan keterampilan bertanya ini, teman-teman bisa menggunakan media atau alat peraga yang ada di sekitar kita. Saya contohkan madu. Coba teman-teman tebak, madu ini dihasilkan oleh apa? Ya betul, madu dihasilkan oleh serangga yang bernama lebah. Selain dari manfaat madu yang sangat banyak ini, kita juga bisa mengambil pelajaran dari sifat yang dimiliki oleh lebah sendiri. Di antaranya adalah madunya bermanfaat, yang kedua bekerja sama, yang ketiga tidak merusak atau tidak egois, yang keempat hidup bersih, yang kelima tidak melukai jika tidak diganggu. Dengan keistimewaan yang dimiliki oleh lebah tersebut, Allah mengistimewakan lebah sehingga mencantumkan nama lebah sendiri ke dalam salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan untuk menyajikan informasi secara lisan untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga peserta didik mampu memahami materi dengan benar. Keterampilan menjelaskan ini juga bisa menutupi kekurangan dari metode atau media yang kita gunakan dalam pembelajaran tersebut. Keterampilan yang keempat adalah keterampilan memberikan penguat. Keterampilan memberikan penguat ini sangat penting diaplikasikan dalam pembelajaran. Karena memberi penguat ini sangat akan bisa memotivasi peserta didik dalam belajar. Pemberian penguatan ini bisa berupa verbal, yaitu dengan memberikan pujian dengan kata bagus, istimewa, good job, atau mumtaz. Ataupun bisa dengan cara nonverbal, seperti pemberian reward ataupun pemberian trofi. Keterampilan yang kelima, yaitu keterampilan membimbing kelompok belajar. Pembelajaran yang efektif bisa diidentifikasi dengan tingginya partisipasi peserta didik di dalam kelas. Untuk mendorong partisipasi aktif peserta didik di dalam kelas, kita bisa melakukannya dengan membuat kelompok belajar. Bisa dengan membuat kelompok belajar besar, ataupun kelompok belajar kecil, kelompok belajar kooperatif, ataupun perorangan. Keterampilan yang keenam adalah keterampilan mengadakan variasi pembelajaran. Mengadakan variasi pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya pendidik untuk menciptakan situasi belajar yang menarik. Tujuan dari mengadakan variasi pembelajaran ini sendiri adalah untuk meminimalisir kejenuhan dari peserta didik dalam proses belajar. Upaya untuk menciptakan situasi belajar yang menarik ini bisa dengan cara menggunakan metode yang bervariasi ataupun dengan penggunaan media atau alat peraga yang bervariasi. Tentunya media dan alat peraga atau media yang kita gunakan itu harus disesuaikan dengan sifat materi yang akan kita sampaikan.